seorang gadis kecil yatim piatu, diperlakukan dengan sangat kejam oleh ibu tirinya. Akhirnya anak itu kabur berlari ke hutan dan tinggal di sana. Namun, suatu hari dia bertemu seekor gorila raksasa yang terbaring tak berdaya. Dia pun menolongnya. Namun segalanya tak selalu berakhir bahagia. Semua yang mendengar kisah ini pasti akan meneteskan air mata. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak kisah selengkapnya. Matahari pagi menyinari jendela besar sebuah rumah mewah di pinggiran kota. Burung-burung berkicau di taman belakang, di mana seorang gadis kecil berusia 5 tahun berlari-lari sambil tertawa riang. Rina, dengan rambut hitam panjang yang dikuncir dua, berusaha menangkap kupu-kupu yang berterbangan di sekitar bunga-bunga mawar. Di teras rumah, seorang wanita anggun duduk sambil tersenyum memperhatikan putrinya. Ibu Rina, seorang perempuan yang lembut dan penuh kasih, adalah dunia bagi Rina. Di sebelahnya, seorang pria berkemeja putih berdiri sambil sesekali melirik surat kabar di tangannya. Ayah Rina, seorang pengusaha sukses, adalah sosok yang tegas tapi selalu punya waktu untuk keluarganya. Rina sayang, ayo ke sini, sarapan sudah siap. Panggil ibunya dengan suara lembut. Rina berlari masuk ke dalam rumah. Duduk di kursi makan sambil mengayunkan kakinya yang masih pendek. Di meja sudah tersaji roti panggang, telur, dan segelas susu hangat kesukaannya. Semua terasa sempurna, keluarga yang bahagia, rumah yang nyaman, dan tawa yang memenuhi setiap sudut ruangan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, Rina terbangun karena mendengar suara lirih dari kamar orang tuanya. Ia berjalan perlahan ke depan pintu dan mengintip melalui celah kecil. Ia melihat ayahnya duduk di tepi tempat tidur, menggenggam tangan ibunya yang tampak semakin lemah. Wajah ibunya pucat, dan napasnya terdengar berat. "Mama kenapa, Yah?" tanya Rina polos saat masuk ke dalam kamar. Ayahnya menoleh. Matanya tampak berkaca-kaca. "Mama hanya sedikit sakit. Sayang, nanti akan sembuh." Tetapi Rina tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ibunya tersenyum lembut dan mengulurkan tangan, menarik Rina ke dalam pelukannya. "Kamu gadis yang kuat, Rina. Selalu ingat itu." "Ya," bisiknya. Beberapa hari kemudian, Rina tidak lagi melihat ibunya bangun dari tempat tidur. Rumah yang dulu penuh dengan suara tawa kini sunyi. Para dokter datang dan pergi. Hingga akhirnya, suatu pagi, ayahnya memeluk Rina erat-erat dan mengatakan sesuatu yang sulit dimengerti oleh gadis sekecil itu. "Mama sudah pergi, sayang." Kehidupan Rina berubah seketika. Meja makan yang dulu penuh dengan canda tawa kini terasa sepi. Tidak ada lagi cerita pengantar tidur. Tidak ada lagi belayan hangat di kepalanya sebelum tidur. Hanya ada dia dan ayahnya yang mulai lebih sering diam. Namun, Rina masih memiliki ayahnya. Selama ayahnya ada, ia percaya semuanya akan baik-baik saja. Ia tidak tahu bahwa takdir masih menyimpan lebih banyak cobaan untuknya. Sejak kepergian ibunya, suasana rumah Rina berubah. Tidak ada lagi kehangatan yang dulu memenuhi setiap sudut ruangan. Ayahnya semakin sibuk dengan pekerjaannya, sering pulang larut malam, dan terkadang pergi berhari-hari untuk perjalanan dinas. Namun, di rumah itu ada seseorang yang diam-diam selalu memperhatikan Rina. Maya, seorang pembantu muda yang sudah bekerja cukup lama di keluarga mereka. Maya adalah wanita yang cantik, lembut, dan selalu bersikap manis pada Rina. Setiap kali Rina duduk sendirian di taman, Maya akan datang membawakannya segelas susu hangat. Setiap kali Rina menangis diam-diam di kamarnya, Maya akan masuk, menyisir rambutnya, dan mengusap punggungnya dengan penuh kasih. "Jangan sedih, Rina," katanya suatu malam. "Mama pasti selalu melihatmu dari atas sana." Awalnya, Rina tidak terlalu peduli, tetapi lama-kelamaan ia mulai terbiasa dengan kehadiran Maya. Dan ternyata, bukan hanya Rina yang memperhatikannya. Ayahnya mulai sering berbicara dengan Maya. Di meja makan, mereka sesekali bertukar pandang dan tersenyum. Saat malam hari, Rina pernah melihat ayahnya berdiri di dapur, membantu Maya mengangkat piring-piring kotor sambil tertawa pelan. Hingga suatu hari, ayahnya duduk bersama Rina di ruang tamu dan berkata dengan suara lembut,
Sayang, ayah ingin kamu tahu sesuatu. Ayah akan menikah lagi. Rina terdiam. Siapa? Tanyanya. Meskipun sebenarnya ia sudah tahu jawabannya. Ayahnya tersenyum dan menoleh ke arah pintu. Dari baliknya, Maya muncul, berdiri dengan ekspresi canggung. Dia akan menjadi ibumu, kata ayahnya. Rina tidak tahu harus merasa bagaimana. Maya memang baik, tapi apakah ia bisa menggantikan ibunya? Apakah ia bisa mencintai wanita ini seperti ia mencintai mamanya? Namun, sebelum Rina benar-benar bisa memahami perasaannya, tragedi lain datang menghantam hidupnya. Suatu malam, ayahnya pergi keluar kota untuk perjalanan dinas. Rina masih ingat bagaimana ia berdiri di depan pintu, melihat mobil hitam ayahnya melaju ke dalam gelap. Ayahnya sempat menoleh dan melambaikan tangan sambil tersenyum. Itu adalah terakhir kalinya Rina melihatnya hidup. Keesokan paginya, telepon rumah berdering. Suara seorang pria di ujung sana terdengar berat dan penuh duka. Kami sangat menyesal. Ayah Rina mengalami kecelakaan dalam perjalanan. Mobilnya tergelincir dan jatuh ke jurang. Dia tidak selamat. Rina hanya berdiri di tempatnya. Tubuhnya kaku. Dunianya yang sudah rapuh kini benar-benar hancur. Ia tidak hanya kehilangan ibunya. Kini, ia juga kehilangan satu-satunya orang yang tersisa di dunia ini. Sejak kepergian ayahnya, kehidupan Rina berubah drastis. Rumah megah yang dulu dipenuhi kasih sayang kini terasa seperti penjara dingin yang mengurungnya. Pada awalnya, Maya masih berpura-pura menjadi ibu yang perhatian. Ia menangis saat pemakaman ayah Rina, memeluk Rina erat-erat dan berkata bahwa mereka hanya punya satu sama lain sekarang. Tapi tak butuh waktu lama untuk melihat topengnya mulai retak. Beberapa minggu setelah pemakaman, seorang pria asing mulai sering datang ke rumah. Namanya Bagas. Tubuhnya tinggi, suaranya berat, dan sorot matanya tajam. Awalnya, Rina mengira pria itu adalah teman lama ayahnya. Tetapi kemudian ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Suatu malam, saat berjalan menuju dapur untuk mengambil air, ia melihat Maya dan Bagas sedang berdua di ruang tamu. Mereka berbisik dan tertawa kecil, dan tiba-tiba, Maya bersandar di dada pria itu dengan penuh kemesraan. Hati Rina berdegup kencang. Ini bukan pertama kalinya mereka bertemu. Maya telah mengenal Bagas bahkan sejak ayahnya masih hidup. Beberapa minggu kemudian, pengumuman yang mengejutkan datang. Aku akan menikah lagi, kata Maya suatu pagi, dengan nada dingin dan tanpa emosi. Bagas akan tinggal bersama kita mulai sekarang. Rina menatapnya tak percaya. Kamu sudah punya pacar sebelum ayah meninggal. Tamparan keras mendarat di pipi Rina sebelum ia sempat berkata lebih banyak. Jaga mulutmu, anak kecil, bentak Maya. Mata wanita itu yang dulu lembut kini penuh kebencian. Mulai sekarang, kau bukan lagi putri kecil yang dimanja. Kau hanya seorang bocah tak berguna yang tinggal di rumah ini. Dan itulah awal dari penderitaan Rina. Setelah menikah dengan Bagas, Maya semakin berkuasa. Tak ada lagi makanan lezat di meja makan untuk Rina. Tak ada lagi pakaian bagus atau kamar yang nyaman. Ia dipaksa tidur di gudang belakang, di atas kasur tipis yang berbau apek. Setiap pagi, Maya akan membangunkannya dengan kasar. Bangun, kau pikir masih jadi putri kecil kaya? Cuci piring, bersihkan lantai, dan jangan lupa cuci pakaian kotor di belakang. Rina kini bukan lagi anak pemilik rumah. Ia hanya pembantu di rumahnya sendiri. Jika ia membantah, Bagas tak segan-segan melemparnya dengan apapun yang ada di dekatnya. Maya yang dulu menyisir rambutnya dengan lembut, kini memperlakukannya lebih buruk dari binatang. Bahkan, makanan pun diberikan seadanya. Kadang hanya nasi sisa dengan garam, atau bahkan tak diberi makan sama sekali jika Maya sedang marah. Tak ada yang membela Rina. Para pembantu lain di rumah hanya bisa menunduk. Takut jika mereka ikut campur, mereka akan bernasib sama. Malam demi malam, Rina menangis dalam diam. Ia menggenggam bantalnya, menatap langit-langit gudang yang bocor, dan bertanya dalam hati, apa salahku? Kenapa dunia begitu kejam padaku? Namun, di balik kepedihan itu,
Satu hal mulai tumbuh dalam dirinya. Keteguhan. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur. Jika dunia ingin menelannya bulat-bulat, ia akan bertahan. Ia hanya perlu menunggu saat yang tepat untuk bebas. Rina tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setiap hari di rumah itu terasa seperti siksaan yang tak ada akhirnya. Pukulan, makian, dan kelaparan menjadi makanan sehari-hari. Tidurnya tak pernah nyenyak, tubuhnya semakin kurus, dan hatinya mulai dipenuhi luka yang lebih dalam dari sekadar goresan fisik. Suatu malam, setelah selesai mencuci tumpukan pakaian kotor Maya dan Bagas di halaman belakang, Rina menatap langit. Bulan bersinar redup, tertutup awan tipis. Angin berhembus dingin, seakan membisikkan sesuatu padanya. Ini saatnya. Aku harus pergi. Tanpa membawa apapun selain pakaian yang melekat di tubuhnya, Rina berlari keluar rumah. Ia menembus pagar kayu yang sudah lapuk, melewati kebun belakang yang jarang dijamah, dan terus berlari menuju arah yang paling gelap, hutan. Kakinya telanjang, berlari di atas tanah yang dingin dan penuh duri. Semak-semak berduri mencakar kulitnya, ranting-ranting tajam melukai wajahnya, tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari rumah yang telah menjadi neraka itu. Setelah berlari selama hampir 1 jam tanpa henti, ia tiba di sebuah lembah yang dipenuhi pepohonan raksasa. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar, tapi ia tahu tak bisa berhenti. Jika Maya menyadari bahwa ia kabur, pasti wanita itu akan mengirim orang untuk mencarinya. Ia terus berjalan, melewati pohon-pohon besar, hingga akhirnya ia menemukan sebuah gua, gelap, lembab, dan sunyi. Dengan sisa tenaganya, ia masuk ke dalam gua itu. Tangannya meraba dinding batu yang dingin. Langkahnya gemetar karena kelelahan dan ketakutan. Gua itu terasa begitu luas, tapi tidak ada cahaya sama sekali. Rina merapatkan tubuhnya ke salah satu sudut, meringkuk seperti anak burung yang kedinginan. Hanya ada suara gemuruh air menetes dari stalaktit di langit-langit gua, dan suara napasnya sendiri yang berat. Perutnya kosong, tenggorokannya kering, tangannya menyentuh perutnya yang keroncongan, dan tanpa bisa ditahan lagi, air matanya mulai jatuh. Aku sendirian. Aku benar-benar sendirian sekarang. Ketakutan mulai merayapi pikirannya. Apa yang akan ia makan? Bagaimana jika ada hewan buas di dalam gua ini? Bagaimana jika ia tidak pernah bisa keluar dari sini? Namun, di balik semua ketakutan itu, ada sesuatu yang lain tumbuh dalam dirinya. Di tempat yang paling gelap, di tengah penderitaan yang begitu dalam, ia sadar bahwa ia telah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Tidak ada jalan pulang, tidak ada rumah, tidak ada orang yang akan mencarinya. Hanya ada dirinya sendiri. Ia harus bertahan, bagaimanapun caranya. Hari pertama di hutan adalah neraka. Rina bangun dengan tubuh yang terasa kaku dan nyeri. Pakaiannya kotor dan sobek, rambutnya kusut penuh debu, dan perutnya terasa melilit karena lapar yang tak tertahankan. Semalam ia hanya bisa menangis hingga akhirnya tertidur di atas batu dingin di dalam gua. Namun, begitu cahaya matahari mulai masuk ke dalam gua, ia sadar, ia tidak bisa terus seperti ini. Jika ingin bertahan, ia harus bergerak. Dengan langkah gemetar, ia keluar dari gua dan mulai berjalan menyusuri hutan. Dedaunan lebat di atas kepalanya menutupi sebagian besar sinar matahari, membuat udara di hutan terasa sejuk tapi juga menyeramkan. Suara burung hutan, gesekan ranting, dan sesekali suara gemuruh dari kejauhan membuatnya semakin waspada. Hal pertama yang ia butuhkan adalah air. Tenggorokannya kering, dan rasa haus membuat kepalanya pening. Ia berjalan tanpa arah, sampai akhirnya suara gemercik air membawanya ke sebuah sungai kecil di antara bebatuan besar. Airnya jernih, mengalir tenang, dengan ikan-ikan kecil berenang di dalamnya. Tanpa berpikir panjang, Rina berlari ke tepi sungai, menadahkan tangannya, dan meminum air sebanyak yang ia bisa. Setelah hausnya mereda, barulah ia sadar bahwa ada masalah lain, makanan. Perutnya terus berbunyi, menjerit meminta sesuatu untuk dimakan. Rina mulai mencari di sekitar sungai, mengamati setiap pohon yang ia lewati. Ia ingat bahwa di dekat panti asuhan dulu,
Ada pohon jambu dan pisang yang sering ia panjat diam-diam. Mungkin, di hutan ini, ada sesuatu yang bisa ia makan juga. Ia terus berjalan dan akhirnya menemukan pohon dengan buah merah kecil. Rina ragu. Apa ini beracun? Apakah ini bisa dimakan? Namun, rasa laparnya mengalahkan segalanya. Dengan hati-hati, ia mengambil satu buah, mengendusnya, lalu menggigit sedikit. Rasanya asam, tapi bisa dimakan. Dengan cepat, ia memetik beberapa buah lagi dan memakannya satu persatu. Meski tidak terlalu mengenyangkan, setidaknya ia tidak lagi merasa sekarat karena kelaparan. Hari-hari berikutnya, Rina mulai belajar dari alam. Ia menemukan lebih banyak pohon yang berbuah, pohon pisang liar, pepaya, bahkan beberapa jenis beri yang ia lihat dimakan oleh monyet-monyet hutan. Ia juga mulai memahami bahwa jika ingin bertahan, ia harus bergerak, menjelajahi lebih jauh, dan mencari cara untuk tetap aman. Di malam hari, ia kembali ke gua untuk berlindung. Ia mulai mengumpulkan ranting-ranting kering sebagai alas tidur, membuat sudut kecil yang lebih nyaman untuk beristirahat. Ia belajar mengenali suara-suara di hutan, mana yang berasal dari burung, mana yang berasal dari serangga, dan mana yang mungkin berasal dari sesuatu yang lebih berbahaya. Terkadang, ia mendengar suara langkah berat di kejauhan, membuatnya merapat ke dinding gua dengan ketakutan. Ada hewan buas di luar sana, dan ia harus lebih berhati-hati. Meskipun penuh perjuangan, perlahan-lahan tubuhnya mulai beradaptasi. Tangannya yang dulu halus kini penuh goresan dan lecet. Kakinya yang terbiasa memakai sepatu kini mulai terbiasa dengan tanah yang kasar dan berlumut. Dan di balik semua penderitaan itu, ada satu hal yang mulai muncul di dalam dirinya, ketangguhan. Rina yang dulu adalah seorang gadis kecil yang dimanjakan di rumah mewah. Kini, ia adalah seorang pejuang kecil yang bertahan hidup seorang diri di tengah hutan. Dan entah bagaimana, ia mulai merasa bebas. Hari itu hujan turun dengan deras. Langit kelabu seakan menangis bersama bumi, dan angin kencang menggoyangkan pepohonan raksasa di hutan. Rina berlari kecil menuju guanya. Basah kuyup, tubuhnya menggigil. Ia baru saja kembali dari sungai, membawa beberapa buah pisang liar yang ia temukan di tepian air. Perutnya lapar, dan hujan ini membuat udara semakin dingin. Namun, sebelum ia sempat masuk ke gua, sebuah suara mengerang kesakitan membuatnya terhenti. Suara itu dalam dan berat, seperti suara binatang besar yang terluka. Jantung Rina berdegup kencang. Apa itu? Haruskah ia lari? Haruskah ia mengabaikan suara itu? Tetapi entah mengapa, kakinya justru bergerak mendekat. Dengan hati-hati, ia menyusuri semak-semak, mengintip di antara batang pohon besar. Dan saat itu, matanya membelalak. Di sana, di bawah sebuah pohon yang tumbang, terbaring seekor gorila raksasa. Tubuhnya besar dan penuh otot. Bulunya hitam legam namun kini berlumuran lumpur dan darah. Nafasnya tersengal. Dada besarnya naik turun dengan berat. Di bahunya yang kekar, terlihat luka tembak yang masih mengeluarkan darah. Rina menutup mulutnya, menahan isakan yang hampir keluar. Dia terluka. Matanya menelusuri sekitar. Beberapa jejak kaki manusia terlihat di tanah basah. Para pemburu. Mereka pasti telah menembak gorila ini dan meninggalkannya di sini untuk mati. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir di pipi Rina. Ia tahu bagaimana rasanya ditinggalkan. Ia tahu bagaimana rasanya tersakiti dan tidak ada yang peduli. Dan ia tidak bisa membiarkan itu terjadi pada makhluk ini. Dengan hati-hati, ia melangkah lebih dekat. Kakinya gemetar, tetapi ia menolak untuk mundur. "Hei!" bisiknya pelan. Gorila itu membuka matanya sedikit. Matanya gelap dan dalam, penuh kesakitan. Ia menggeram lemah, tapi tidak berusaha menyerang. Aku tidak akan menyakitimu," kata Rina dengan suara bergetar. Tangannya merogoh saku, mencari sesuatu yang bisa ia berikan. Lalu, ia mengeluarkan satu-satunya pisang yang ia bawa. Dengan perlahan, ia meletakkannya di depan gorila itu. Gorila itu menatap pisang tersebut, lalu kembali menatap Rina. Waktu terasa berjalan lambat. Hujan masih turun,
Petir masih menyambar di kejauhan, tetapi di antara mereka hanya ada keheningan. Lalu, perlahan-lahan, gorila itu mengulurkan tangannya yang besar. Dengan susah payah, ia meraih pisang itu dan membawanya ke mulutnya. Rina tersenyum kecil di tengah tangisnya. "Kita akan keluar dari sini. Aku janji." Maka, di bawah hujan yang mengguyur dan di tengah hutan yang liar, sebuah persahabatan baru pun dimulai. Rina tahu bahwa hanya memberi pisang tidak akan cukup. Gorila ini terluka parah. Luka tembak di bahunya masih berdarah, dan jika tidak segera diobati, infeksinya bisa memburuk. Dengan hati-hati, ia mengulurkan tangannya, mencoba menyentuh bulu hitam pekat di sekitar luka. Gorila itu sedikit menggeram. Matanya menatap tajam seolah memberi peringatan. Rina mundur sedikit. "Maaf, aku hanya ingin membantumu," bisiknya. Tatapan gorila itu tetap tajam, tapi ia tidak menyerang. Seolah memahami. Dengan cepat, Rina berlari kembali ke guanya. Ia mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk mengobati luka. Tapi apa? Ia tidak punya kain, tidak punya obat. Hanya ada air dari sungai. Maka ia mengambil selembar daun lebar, merendamnya dalam air sungai, dan membawanya kembali ke gorila itu. "Hanya ini yang bisa aku lakukan." Ia duduk di samping makhluk besar itu, lalu dengan perlahan mulai membersihkan darah di sekitar lukanya. Gorila itu meringis, otot-ototnya menegang, tetapi ia tidak menolak. Setiap kali tangannya menyentuh luka itu, Rina bisa merasakan siksaan yang dirasakan gorila ini. "Siapa yang melakukan ini padamu?" bisiknya. Suaranya dipenuhi amarah dan kesedihan. Gorila itu tidak menjawab. Tentu saja tidak bisa. Tapi matanya yang gelap berbinar seakan mengatakan sesuatu. Kesedihan. Kepercayaan yang dikhianati. Malam itu, Rina tidak tidur. Ia duduk di samping gorila itu, mendekap lututnya, memastikan ia tetap bernapas. Dan di tengah sunyi hutan, di antara suara hujan yang mulai reda, gorila itu mengeluarkan suara lirih. Suara yang penuh luka, tapi juga seolah berterima kasih. Rina menatapnya dan tersenyum kecil. "Aku akan menjagamu. Kita akan bertahan bersama." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sejak kematian orang tuanya, ia tidak merasa sendirian. Hari demi hari berlalu, dan perlahan-lahan gorila raksasa itu mulai sembuh. Rina membersihkan luka di bahunya setiap hari, membalutnya dengan dedaunan yang ia basahi di sungai. Ia juga mencari buah-buahan untuk mereka berdua, pisang, pepaya, dan bahkan beberapa kacang liar yang ia temukan di tanah. Gorila itu, meskipun masih lemah, tidak lagi sekadar berbaring di tanah. Ia mulai bangkit, meski dengan susah payah. Otot-ototnya yang besar menggambarkan kekuatannya yang luar biasa, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Ia mulai mempercayai Rina. Suatu hari, saat Rina kembali dari sungai dengan membawa beberapa ikan kecil yang ia tangkap dengan tangannya sendiri, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertawa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Gorila itu sedang mencoba memetik pisang dari pohon dengan tangannya yang besar. Namun, karena bahunya masih belum sepenuhnya pulih, ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah dengan bunyi duk yang keras. Rina terkejut sejenak, tetapi saat melihat ekspresi gorila itu, yang tampak seperti merasa malu, ia tidak bisa menahan tawa. "Hahaha, kau jatuh," serunya, menggoda. Gorila itu menatapnya sejenak, lalu menggeram pelan, seolah merajuk. Tapi kemudian, ia mengambil segenggam daun dan dengan santai melemparkannya ke wajah Rina. Rina terdiam. Lalu, ia tertawa lagi, lebih keras kali ini. Sejak saat itu, mereka menjadi sahabat sejati. Mereka berbagi makanan, mencari air bersama, dan bahkan bermain di tepi sungai. Gorila itu, yang kini telah diberi nama Bara oleh Rina, mulai menunjukkan sifat aslinya, bukan sekadar makhluk besar dan kuat, tetapi juga cerdas, hangat, dan penuh kasih. Bara mengajari Rina cara memanjat pohon dengan cepat, menggunakan akar dan cabang yang kuat. Sebaliknya, Rina mengajari Bara bagaimana mencari makanan dengan lebih mudah,
seperti menangkap ikan kecil di sungai atau menemukan sarang madu di antara dahan-dahan tinggi. Mereka membangun kehidupan sederhana di dalam gua, di tengah hutan yang sunyi. Tidak ada kebencian, tidak ada kesakitan seperti yang pernah mereka alami sebelumnya. Hanya ada dua jiwa yang saling menjaga, terikat oleh nasib yang membawa mereka bersama. Di malam hari, saat bulan bersinar terang, Rina sering duduk bersandar di perut bara yang besar dan hangat, menatap bintang-bintang di langit. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan," bisiknya. "Tapi selama aku bersamamu, aku merasa tidak takut lagi." Bara hanya mengeluarkan suara pelan, hampir seperti gumaman lembut, lalu menarik Rina lebih dekat dengan lengannya yang besar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sejak ia kehilangan keluarganya, Rina merasa bahagia. Di dalam hutan ini, bersama Bara, ia menemukan rumah yang sebenarnya. Hutan selalu penuh kejutan. Ada hari-hari ketika semuanya terasa damai. Rina dan Bara bermain di sungai, mencari buah di pohon tinggi, atau sekadar bersandar di gua saat hujan turun. Namun, ada juga hari-hari ketika bahaya datang tanpa peringatan. Hari itu, langit tampak mendung, dan udara terasa lebih lembab dari biasanya. Rina dan Bara sedang berada di tepi sungai, mengisi tempayan bambu yang mereka buat untuk menyimpan air minum. Bara duduk di atas batu besar, menggoyang-goyangkan kakinya ke air, sementara Rina sibuk mencuci beberapa buah liar yang mereka temukan di pagi hari. Tiba-tiba, suasana hutan berubah. Burung-burung yang tadi berkicau riuh mendadak membisu. Angin berhenti berhembus. Bahkan suara gemericik air di sungai terdengar lebih pelan, seolah takut pada sesuatu yang mengintai. Rina merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang tidak beres. Bara, yang sejak tadi terlihat santai, kini berdiri dengan tubuh menegang. Matanya yang tajam menatap ke arah semak-semak lebat di seberang sungai. Ia menggeram rendah. Suara yang hanya dikeluarkan saat ia merasa ada ancaman besar. Krek, krek. Suara ranting patah terdengar dari dalam hutan. Perlahan, dari balik pepohonan, sesosok makhluk raksasa merayap keluar. Seekor ular raksasa. Panjangnya hampir sepanjang pohon. Tubuhnya hitam berkilauan dengan sisik tebal yang berlapis-lapis. Matanya kuning terang, seperti bara api di tengah kegelapan. Dan yang paling menyeramkan, ia membuka mulutnya sedikit, memperlihatkan taring panjang yang meneteskan bisa. Rina membeku di tempatnya. Napasnya tercekat. Ular itu menghampirinya. Bara mengaum keras. Suaranya menggema di seluruh hutan. Ia segera meloncat turun dari batu, berdiri tegap di depan Rina. Tubuhnya yang besar membentuk tameng hidup untuk melindunginya. Hes! Ular itu mengangkat kepalanya lebih tinggi, menatap Bara dengan tatapan mematikan. Otot-ototnya menegang, ekornya melingkar di tanah, bersiap untuk menyerang. Dan tiba-tiba, ular itu menyambar. Dalam hitungan detik, Bara melompat ke samping, menghindari serangan kilat itu. Rina terjatuh ke tanah, menahan teriakannya. Bara berbalik dan menggunakan lengannya yang kuat untuk menghantam tubuh ular itu. Buak! Terdengar suara benturan keras ketika tangan Bara mengenai tubuh ular. Tetapi makhluk melata itu hanya tersentak sedikit sebelum kembali menyerang. Ular itu bergerak cepat, melingkarkan ekornya ke arah Bara, mencoba membelit tubuhnya. Bara mengaum, mengayunkan tangannya, tetapi lilitan itu semakin erat. Rina menyaksikan semuanya dengan mata membelalak. Bara! Jeritnya. Panik. Gorila raksasa itu berusaha melepaskan diri, tetapi kekuatan ular terlalu besar. Tubuhnya mulai terangkat sedikit dari tanah. Napasnya semakin berat. Jika terus seperti ini, Bara akan tercekik sampai mati. Namun, Bara bukan makhluk yang mudah menyerah. Dengan seluruh kekuatannya, ia menghantam kepala ular itu dengan kepalan tangannya. Klik. 2 kali. 3 kali. 2. 2. 2. Ular itu mengeluarkan suara melengking. Kesakitan. Pegangannya melemah. Bara tidak membuang waktu. Ia segera merenggut ekor ular itu dan dengan tenaga terakhirnya, melemparnya ke pohon. Brak! Tubuh ular itu menghantam batang pohon besar hingga patah. Ia menggeliat sebentar, sebelum akhirnya merayap pergi,
menghilang ke dalam kegelapan hutan. Rina terengah-engah, tubuhnya masih gemetar. Ia berlari ke arah Bara yang terduduk lemas. Bahunya naik turun karena kelelahan. "Bara!" Rina menyentuh wajah sahabatnya. Matanya penuh kecemasan. Bara menoleh ke arahnya, lalu dengan lembut menyentuh kepala Rina dengan tangannya yang besar. "Ia selamat." Rina meneteskan air mata, bukan karena ketakutan, tetapi karena rasa syukur. "Kau menyelamatkanku," bisiknya. Suaranya bergetar. Bara hanya menatapnya dalam, lalu menariknya ke dalam pelukan besar dan hangat. Di dalam hutan yang penuh bahaya, di antara semua makhluk yang bisa menghabisinya kapan saja, Rina tahu satu hal: selama Bara ada di sampingnya, ia tidak akan pernah sendirian. Beberapa hari setelah pertarungan melawan ular raksasa, Rina dan Bara mencoba kembali ke kehidupan mereka yang tenang di hutan. Mereka mencari makanan bersama, bermain di sungai, dan menikmati kebebasan tanpa batas. Namun, bahaya lain diam-diam mengintai. Rina mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Setiap kali mereka berjalan ke sungai atau menjelajahi hutan untuk mencari buah, ia merasa seperti sedang diawasi. Awalnya, ia mengira itu hanya perasaannya saja. Mungkin ia masih trauma setelah bertemu ular raksasa. Tapi kemudian, ia menemukan jejak kaki manusia di tanah dekat sungai. Jejak itu bukan miliknya, dan jelas bukan milik Bara. Mereka besar, berat, dan bergerak dalam formasi tertentu, seperti milik beberapa orang yang sedang berburu sesuatu. Hatinya mencelos. Mereka telah ditemukan. Mata di kegelapan. Malam itu, Rina dan Bara duduk di dalam gua mereka seperti biasa. Bara tampak lelah setelah seharian mencari makan, sementara Rina duduk bersandar di perutnya yang besar, menatap langit yang dipenuhi bintang. Namun, tiba-tiba Bara menegang. Ia mengangkat kepalanya, telinganya yang sensitif bergerak ke arah tertentu. Matanya menyipit tajam, lalu mengeluarkan suara geraman rendah. Rina langsung siaga. Bara tidak pernah bertingkah seperti ini tanpa alasan. Dengan hati-hati, Rina bangkit dan berjalan ke mulut gua. Ia mengintip keluar, matanya menelusuri kegelapan hutan. Awalnya, ia tidak melihat apa-apa, tapi kemudian, kilatan kecil di antara dedaunan membuatnya tercekat. Sebuah cahaya kecil, pantulan dari sesuatu yang metalik. Sebuah senapan. Rina langsung berbalik ke arah Bara. "Kita harus pergi," bisiknya panik. "Dor!" Suara tembakan mendadak menggema di malam hari. Bara langsung melompat berdiri, mengaum keras, dan mendorong Rina ke belakang untuk melindunginya. Suara langkah kaki manusia terdengar mendekat, cepat dan agresif. Mereka datang. Di sana, gorilanya ada di dalam gua. Suara seorang pria terdengar. Rina bisa merasakan dadanya berdebar kencang. Ia tahu, jika mereka tertangkap, Bara akan dibunuh. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama. Mereka harus melarikan diri. Bara mengambil inisiatif. Ia meraih tubuh Rina dengan satu tangan, lalu meloncat keluar dari gua dengan kecepatan luar biasa. Para pemburu terkejut dan berusaha menembak lagi. Dor! Dor! Peluru berdesing di udara, menembus dedaunan dan batang pohon. Tapi Bara bergerak terlalu cepat, melompati batu dan akar pohon raksasa, menyelinap di antara kegelapan hutan. Rina merasakan tubuhnya terguncang di pelukan Bara. Napasnya memburu. Mereka tidak akan berhenti. Mereka akan terus mengejarmu. Bara berlari tanpa henti, tetapi mereka sedang diburu. Rina tahu satu hal, mereka harus bertahan. Mereka harus menemukan cara untuk melawan. Atau ini akan menjadi akhir dari segalanya. Bara terus berlari, membawa Rina menjauh dari para pemburu yang mengejarnya. Namun, meski sekuat dan secepat apapun gorila raksasa itu, mereka tidak bisa lari selamanya. Tiba di sebuah tebing yang curam, Bara berhenti. Di bawahnya, hanya ada jurang dan sungai deras yang mengalir jauh di bawah sana. Tidak ada jalan keluar. Rina menoleh ke belakang. Dari balik pepohonan, para pemburu akhirnya muncul. Mereka membawa senjata bius, jaring besar, dan ekspresi kelelahan bercampur amarah.
Kita sudah mengepung mereka. Gorilanya tak bisa lari lagi. Seru salah satu pria dengan seragam kebun binatang. Rina menggigit bibirnya. Jadi ini bukan sembarang pemburu. Mereka berasal dari kebun binatang. Bara adalah gorila yang kabur dari kandangnya beberapa minggu lalu. Bara, bisik Rina. Apa mereka yang mencarimu selama ini? Bara hanya menggeram. Matanya masih penuh kewaspadaan. Ia menolak untuk tunduk begitu saja. Lalu, dari belakang para penjaga, muncullah seorang pria tua dengan wajah lelah tetapi penuh kasih. Kepala penjaga kebun binatang. Bara, panggilnya dengan suara lembut. Bara langsung menoleh tajam, mengenali suara itu. Namun, ia tidak bergerak. Ia tetap berdiri di depan Rina. Tubuhnya menjadi tameng. Pria itu melangkah lebih dekat, mencoba berbicara dengan suara pelan dan menenangkan. Bara, kau harus pulang. Kau tidak bisa terus di hutan. Tempatmu ada di kebun binatang. Tempat yang aman. Kami tidak akan menyakitimu. Namun, Bara tidak peduli. Ia tidak bergerak, tidak mendengarkan siapapun, kecuali Rina. Semua orang terdiam, menyadari hal itu. Kepala penjaga kebun binatang menatap Rina dengan harapan. Dia hanya mau mendengar perkataanmu, katanya. Rina menelan ludah. Ia tahu ini adalah saatnya ia berbicara. Dengan hati-hati, ia menyentuh dada besar Bara dan menatap matanya. Bara, bisiknya. Suaranya bergetar. Aku tahu kau ingin tetap bersamaku. Aku juga ingin tetap bersamamu. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi kita tidak bisa terus seperti ini. Jika kita melawan, mereka akan terus mengejar. Mereka tidak akan berhenti sampai menangkapmu. Dan aku tidak mau melihatmu terluka lagi. Bara diam, hanya menatapnya dalam. Rina mengelus bulunya, menguatkan dirinya untuk berkata, percayalah padaku, kita pergi ke kota bersama. Aku janji, aku tidak akan meninggalkanmu. Bara menarik napas panjang, lalu menundukkan kepalanya. Ia menyerah. Para penjaga langsung bergerak dengan hati-hati. Mereka tidak menggunakan kekerasan. Dengan bantuan Rina, mereka memasukkan Bara ke dalam truk besar yang akan membawanya kembali ke kebun binatang. Namun, saat mereka tiba di kota, kebenaran yang lain terungkap. Saat dibawa ke kantor kepolisian untuk interogasi, para petugas terkejut melihat Rina, gadis yang menghilang selama berbulan-bulan, yatim piatu yang selama ini dianggap kabur dari rumah. Dan saat mereka mendengar kisah tentang Maya dan perlakuannya yang kejam, mereka langsung melakukan penyelidikan. Polisi menemukan bukti dokumen-dokumen palsu, pernyataan para pelayan rumah, dan akhirnya, pengakuan dari orang-orang yang tahu tentang kebusukan Maya dan suaminya, Bagas. Akhirnya, Maya ditangkap. Wanita itu mengamuk di ruang interogasi. Tetapi semua bukti melawan dirinya. Kalian tidak mengerti. Aku hanya. Kau telah menyiksa anak ini, mencuri hartanya, dan menikahi pria yang menjadi selingkuhanmu saat suaminya masih hidup, tegas seorang petugas polisi. Sekarang, kau akan membayar semuanya. Saat mendengar berita itu, Rina menangis. Ia akhirnya bebas. Setelah keadilan ditegakkan, Rina mendapatkan kembali harta peninggalan ayahnya. Semua yang seharusnya menjadi miliknya, rumah besar, perusahaan keluarga, dan semua warisan yang telah dicuri Maya, kini dikembalikan padanya. Namun, meski ia kembali hidup di kota, hatinya tetap terpaut pada Bara. Ia sering mengunjungi kebun binatang, di mana Bara kini tinggal di sebuah habitat luas yang lebih layak. Ia tidak lagi dikurung di kandang kecil, tetapi hidup di area yang luas dengan pepohonan tinggi dan sungai buatan, hampir seperti rumahnya di hutan. Setiap kali Rina datang, Bara akan langsung mengenalinya, menepuk dada dan mengulurkan tangannya, menyambut sahabat kecilnya dengan penuh kasih. Rina akan duduk di tepi pagar habitatnya, berbicara dengannya, berbagi cerita tentang kehidupannya, dan seringkali tertawa bersama, seperti dulu di hutan. Meskipun mereka kini tinggal di dunia yang berbeda, persahabatan mereka tetap abadi. Di balik semua penderitaan, perpisahan,
dan perjuangan, mereka menemukan satu sama lain. Dan mereka tahu, tidak peduli seberapa jauh jarak memisahkan mereka, mereka akan selalu menjadi keluarga.